Halo, selamat malam. Presiden Joko Widodo obral izin konsesi pertambangan untuk ormas keagamaan. Jokowi berdalih ormas keagamaan telah berjasa sejak zaman kemerdekaan, oleh karena itu perlu mendapat hadiah dalam tanda kutip. Namun dari ratusan ormas keagamaan baru Nahdlatul Ulama yang senang menerima, sementara tokoh agama lain dengan tegas menolak dan menyatakan umat berharap kedalaman agama, bukan pengelolaan tambang. Apakah obral konsesi tambang Jokowi ini sebagai bentuk balas budi politik? Jokowi obral konsesi tambang untuk ormas agama. Bersama saya, Rifana Pratiwi, akan membahasnya selama 1,5 jam ke depan dalam Political Show. Atas arahan dan pertimbangan dari beberapa menteri, bahkan telah disetujui oleh Bapak Presiden Jokowi, kita akan memberikan konsesi batu bara yang cadangannya cukup besar kepada PBNU. Presiden Joko Widodo memutuskan memberikan izin usaha pertambangan khusus kepada badan usaha yang dimiliki ormas keagamaan. Izin soal pengelolaan tambang oleh ormas keagamaan tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Presiden Joko Widodo mengatakan pemberian izin usaha pertambangan kepada organisasi kemasyarakatan atau ormas harus menempuh syarat yang ketat. Yang diberikan itu adalah sekali lagi badan-badan usaha yang ada di ormas, bukan ormas. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyebut ormas keagamaan layak mendapatkan izin tambang karena kontribusinya yang besar sejak zaman kemerdekaan, yakni agresi militer 1948 hingga penyelesaian konflik agama di Ambon, Poso, dan bencana di Aceh. Sehingga Presiden melakukan redistribusi izin usaha pertambangan agar jangan hanya dikuasai oleh pengusaha besar. Bahlil membantah izin tambang ini diberikan karena balas budi politik. Kita ini jangan sedikit-sedikit itu kita punya niat baik dikaitkan lagi dengan politik. Kamu ingat dulu ya, saya waktu masuk jadi kepala BKPM, saya diprotes habis-habisan. Kenapa IUP hanya dikasih kepada konglo-konglo? IUP hanya dikasih asing. Sekarang kita mau kasih organisasi kemasyarakatan, ribut pula. Maunya apa sih sebenarnya? Politik udah selesai kok. Pak Prabowo udah menang 58%. Nggak ada itu urusannya sama politik. Kebijakan izin tambang banyak menuai sorotan. Karena ormas keagamaan dinilai tidak memiliki potensi dan kapasitas untuk mengurus sektor pertambangan. Izin tambang untuk ormas ini disebut perlu dievaluasi. Pemberian event itu prioritas penawaran ke ormas, itu kehati-hatiannya bukan kepada masyarakat sebagai pemilik usaha, pemilik sumber daya alam ya, notabene di dalam konstitusi, tapi bagaimana pemerintah mestinya juga berhati-hati, termasuk juga ormas sendiri. Jangan sampai ormas mimpi seolah-olah ada surga di depan mata, tapi yang ketemu malah bukan surga gitu loh. Ini kan apalagi kalau sampai memakai dana umat, ini yang sangat bahaya. Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Holil Stakuf menyatakan pihaknya mempunyai jaringan bisnis di bidang pertambangan sehingga NU punya ruang memadai untuk mengelolanya. Siapkan desainnya. Jadi itu tadi termasuk bahwa desainnya itu kita bikin koperasi yang anggotanya adalah warga dan kemudian join dengan NU sebagai perkumpulan untuk membuat PT yang di situ pejabat-pejabatnya ex officio.
Mengutip laman Kementerian Agama, total ada ratusan ormas keagamaan yang mewakili 6 agama yang diakui di Indonesia. Ormas Islam mendominasi sejumlah ormas keagamaan di Indonesia. Semua ormas keagamaan yang memiliki organisasi bisnis berhak mendapatkan penawaran wilayah izin usaha pertambangan khusus langsung dari pemerintah. Namun, tidak semua ormas setuju untuk menerima izin tambang. Salah satu yang menolak adalah Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI yang menyatakan tidak akan mengajukan izin kelola tambang. Tokoh agama Katolik Frans Manis Suseno mendukung sikap KWI tersebut. Saya dukung sikap KWI bahwa dia tidak akan melaksanakannya. Saya khawatir orang kami tidak dididik untuk itu, dan umat mengharapkan dari kami pendalaman agama, bukan itu. Frans Manis mengatakan umat mengharapkan kedalaman agama, bukan untuk mengelola tambang. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Edi Suparno menyebut pemberian izin tambang khususnya batubara ke ormas keagamaan harus disertai dengan pengawasan. Hal ini supaya ormas agama tak sekedar ditumpangi para pengusaha yang hendak memperluas area tambang batubara mereka. Tim Liputan CNN Indonesia. Dan Anda masih menyaksikan Political Show. Kini saatnya kita masuk ke segmen Electionpedia. Presiden Joko Widodo telah menaikkan aturan melalui peraturan pemerintah terkait bagi-bagi konsesi tambang untuk ormas keagamaan. Namun demikian aturan tersebut ternyata hanya berlaku 5 tahun saja. Pemerintah pun telah memutuskan sejumlah ormas keagamaan untuk bisa mengelola lahan bekas perjanjian karya perusahaan pertambangan batu bara. Namun usaha tersebut tidak berjalan mulus karena ternyata sejumlah ormas keagamaan menolak pemberian itu. Lalu apa saja poin aturan yang ditekan pemerintah dan ormas mana saja yang menolak serta menerima pemberian Jokowi itu? Berikut data dari tim Litbang CNN Indonesia yang sudah kita rangkum. Saya akan tunjukkan satu persatu dasar aturannya terlebih dahulu ya, yang sudah diterbitkan oleh pemerintah. Dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan, mineral dan batu bara. Ini yang menjadi dasar aturan bagi pemerintah memberikan izin konsesi tambang kepada 6 ormas keagamaan. Oke? PP 25 Tahun 2024 ini ditekan Presiden Jokowi pada tanggal 30 Mei. Berarti setelah pemilu ya, dan menyelipkan ataupun menambahkan frasa pasal 83A mengenai ketentuan penawaran wilayah izin usaha pertambangan khusus atau WIUPK kepada organisasi kemasyarakatan, keagamaan dan berlaku 5 tahun. Itu adalah PP-nya ya, PP 25 tahun 2024. Ternyata sebagian pihak menilai PP 25 tahun 2024 ini bertentangan dengan Undang-Undang Minerba. Kita lihat. Di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang tentang pertambangan mineral dan batu bara sebagaimana diatur dalam pasal 75 ayat 3 dan 4. Di sini disebutkan bahwa ayat 3 BUMN dan Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mendapatkan prioritas dalam mendapatkan izin usaha pertambangan khusus atau IUPK. Dan ayat 4 di situ jelas disebutkan sementara badan usaha swasta sebagaimana dimaksud pada ayat 2 untuk mendapatkan IUPK harus melalui proses tender atau lelang. Jadi tidak bisa diberikan begitu saja. Ini yang disebut oleh sejumlah pihak diduga adanya pelanggaran aturan. Dan seharusnya pemerintah melakukan revisi terlebih dahulu terhadap Undang-Undang Minerba ketimbang menerbitkan peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2024. Kita lihat slide selanjutnya. Ada 6 wilayah tambang yang ternyata sudah disiapkan untuk ormas keagamaan. Ada 6 lahan eks perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara. Ini PT Arutmin Indonesia, PT Kendilo Coal Indonesia, PT Kaltim Prima Coal,
kemudian PT Adaro Energi Tbk, PT Multi Harapan Utama, dan PT Kideko Jaya Agung. Ini adalah 6 lahan eks perjanjian karya. Sementara kita tahu bahwa salah satu ormas yakni PBNU sudah mengajukan izin usaha dan sebentar lagi akan diterbitkan oleh pemerintah dan akan mendapatkan konsesi di Kalimantan Timur yang merupakan bekas lahan dari Grup Bakri. Oke, kita lihat selanjutnya. Bagaimana kemudian sikap ormas keagamaan setelah mendapatkan gula-gula konsesi tambang dari pemerintah? Apakah semuanya menerima? Tentu saja tidak. Kita lihat di sini ternyata banyak sekali ormas keagamaan yang menolak. Ada Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI, Persatuan Gereja Indonesia atau PGI, Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP, dan ada Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia atau PMKRI. Ternyata selain yang menolak ada juga ormas keagamaan yang masih pikir-pikir ataupun mempertimbangkan baik dan buruknya, manfaat dan juga mudaratnya. Itu ternyata adalah PP Muhammadiyah. Pimpinan Pusat Muhammadiyah sedang melakukan kajian yang mendalam terhadap manfaat dan juga mudarat pemberian izin konsesi tambang oleh Presiden Jokowi. Ada satu ternyata ormas keagamaan yang sudah menunggu dan sudah siap untuk menerima izin konsesi tambang ini. Ormas itu adalah pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU. Ketua Umum PBNU Gus Yahya mengatakan bahwa kami membutuhkan ini, makanya PBNU dengan senang hati menerima tawaran dari Presiden Jokowi. Nanti kita akan bahas dengan para narasumber saya di sini apa sebetulnya urgensi pemerintah memberikan izin konsesi tambang terhadap ormas-ormas keagamaan, karena banyak yang menyebut ini adalah bentuk pembungkaman terhadap masyarakat sipil. Apakah itu betul? Kita tanya nanti kepada para narasumber saya, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Atas arahan dan pertimbangan dari beberapa menteri, bahkan telah disetujui oleh Bapak Presiden Jokowi, kita akan memberikan konsesi batu bara yang cadangannya cukup besar kepada PBNU. Jadi badan usahanya yang diberi, bukan ormasnya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Presiden Joko Widodo obral izin konsesi pertambangan untuk ormas keagamaan. Jokowi berdalih ormas keagamaan telah berjasa sejak zaman kemerdekaan, oleh karena itu perlu mendapat hadiah. Namun dari ratusan ormas keagamaan baru Nahdlatul Ulama yang menerima, sementara tokoh agama dengan tegas menolak dan menyatakan umat berharap kedalaman agama bukan mengelola tambang. Apakah obral konsesi tambang Jokowi ini sebagai bentuk balas budi politik? Jokowi obral konsesi tambang untuk ormas agama. Malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Saya perkenalkan satu-satu, ada Mbak Tina Talisa, staf khusus bidang hubungan dengan daerah BKPM. Selamat malam Mbak Tina. Malam Mbak Rifana, malam senior-senior Romo, Kiai, Bang Haris. Terima kasih sudah hadir di sini. Ada Pak Marsudi Suhud, tokoh Nahdlatul Ulama. Selamat malam Pak Marsudi. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada Romo Beni Susotyo, tokoh agama. Selamat malam Romo Beni. Ada aktivis HAM sekaligus Direktur Lokataru, Mas Haris Azhar. Selamat malam Mas Haris. Malam. Dan bergabung melalui sambungan Zoom juga ada Nasirul Falah Amru, anggota Komisi 7 DPR RI. Selamat malam Gus Falah. Selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Tina, Pak Ali Azhar, Romo Beni, sehat selalu semua. Oke, terima kasih Gus Fala. Nanti kita akan tanya bagaimana pengawasan DPR ya. Dan seperti biasa kita mengundang teman-teman mahasiswa sebagai bagian dari pengawasan ataupun kritik begitu ya terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Malam ini yang sudah hadir di studio CNN Indonesia ada Dewan Mahasiswa FISIP UIN Jakarta. Saat malam teman-teman dari UIN Jakarta, tepuk tangannya mana?
Teman-teman nanti boleh menyampaikan kegelisahan, boleh bertanya, mengungkapkan kritik apa saja kepada para narasumber di sini, nanti kita fasilitasi ya. Oke, langsung saja saya mau tanya langsung ke pemerintah karena perwakilannya dihadiri oleh Mbak Tina. Mbak Tina, apa sebetulnya niatan pemerintah memberikan izin konsesi tambang kepada ormas keagamaan? Apa sih sebetulnya urgensinya, Mbak? Makasih Mbak Rifana yang tadi belum saya sapa teman-teman mahasiswa. Jadi tadi dalam tayangan sudah jelaskan yang disampaikan Pak Presiden, Pak Menteri Investasi, tapi izinkan saya juga menggarisbawahi beberapa hal. Tapi yang paling utama dan terutama, kami senang bahwa saat ini menjadi perbincangan di publik Kiai Romo dan juga Bang Haris. Artinya pertama pesannya kepada pemerintah, masyarakat peduli pada isu ini. Sehingga ada kontrol kepada pemerintah. Yang kedua, kami melihat ini sebagai peluang dan ruang bagi pemerintah untuk menjelaskan secara utuh. Karena jika ada terobosan kebijakan, pasti ada ruang antara yang dipikirkan dan diterima oleh publik. Jadi kami memandang diskusi malam hari ini akan menjadi sangat baik dan tentu akan mendapatkan catatan kami sebagai pemerintah. Kalau bicara mengenai dasar, ada landasan filosofis, ada landasan hukumnya. Tadi misalnya sudah dijelaskan bahwa saya izin mengkoreksi kalimat seolah-olah ormas ini diberikan hadiah gitu. Tapi sebetulnya kalau kita berbicara soal bagaimana kontribusi ormas keagamaan pada bangsa dan negara, itu yang berhutang budi itu bukan hanya Presiden Jokowi. Tapi dari masa pemerintahan presiden pertama sampai dengan presiden sekarang, sampai dengan presiden berikutnya siapapun itu presidennya, maka kita akan selalu tidak bisa melepaskan dari kontribusi ormas keagamaan. Dan saya pasti tidak cukup mumpuni menjelaskan apa saja kontribusinya, karena saking banyaknya di bidang pendidikan, kesehatan, stabilitas sosial politik. Dan kita berada pada kondisi hari ini dengan negara yang baru berdemokrasi 30 tahunan, dengan negara yang heterogenitasnya luar biasa, itu nggak bisa survive kalau nggak ada ormas keagamaan. Jadi ini sudah teruji bagaimana kontribusinya. Nah di sisi hukum, terima kasih juga CNN sudah menunjukkan bagaimana undang-undang Minerba. Tapi kayaknya ada yang kelewat disampaikan CNN. Jadi tadi hanya digarisbawahi pasal 75 ayat 3 dan 4. Bahwa betul dalam pengelolaannya adalah diutamakan BUMN dan BUMD. Tapi jangan lupa ada pasal 6 ayat 1 huruf J. Yang di situ disebutkan bahwa pemerintah pusat berwenang untuk memberikan penawaran WI UPK prioritas kepada swasta. Yang selama ini nggak ada aturannya, Mbak. Justru itulah PP 96 2021 kemudian diubah dan dilengkapi dengan satu paragraf di dalam peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2024 sehingga memang ada wilayah yang bisa diberikan kepada ormas keagamaan. Yang sebelumnya kalau kita bicara soal utang budi politik sudah ada Perpres tahun 2023 nomor 70 tentang penataan lahan. Yang di situ sudah disebutkan bahwa iup-iup yang dicabut itu bisa diberikan kepada BUMN dan BUMD. Tapi yang dicabut. Nah, kalau ini adalah khusus PKB 2B yang artinya adalah eks tambang batu bara. Nah, tadi juga pernyataannya menarik menurut saya, Romo, Kiai dan juga Bang Haris. Ada 6 yang udah dikasih. Pemerintah belum menyebutkan loh siapa aja yang dikasih. Dan ini sifatnya hubungan resiprokal. Teman-teman ada hubungan yang memberi dan menerima, Romo. Jadi kalau memberi harus ada yang menerima. Yang diberi boleh nolak nggak? Boleh. Justru itulah yang kemudian pemerintah berusaha sampaikan kepada ormas keagamaan, terutama induk-induknya dulu ya. Tadi kan disampaikan ratusan ormas keagamaan. Tentu pemerintah juga ada prioritisasi, makanya namanya kewenangan pemberian wilayah izin usaha pertambangan khusus secara prioritas. Nah, tahap pertama ini yang paling utama apa? Adalah ormas-ormas terbesar atau induknya. NU, Muhammadiyah itu tidak terbantahkan, 2 ormas Islam terbesar. Kemudian KWU untuk Katoliknya, lalu PGI, kemudian Walubi dan juga dari Hindu. Tetapi dalam konteks ini prinsipnya adalah ormas yang berminat itu mengajukan permohonan kepada pemerintah. Dan pemerintah pun nggak semuanya akan disetujui. Jadi akan ada yang eligible, ada yang tidak. Jadi bukan hanya kemudian pokoknya kami misalnya nih ya, kami punya handphone 6, semua dibagi. Bisa aja Bang Haris, aduh Mbak Tina saya nggak butuh handphone, saya butuhnya misalnya motor. Nah jadi kita pemerintah pun yang sekarang kami tawarkan adalah WUPK, tujuannya apa? Bukan kemudian misalnya organisasi mencari cuan, bukan. Karena kita tahu bahwa ormas itu butuh untuk pengelolaan anggaran di dalamnya. Untuk pendidikan, kesehatan, sosial, dan lainnya. Pertanyaannya tadi Anda menyampaikan bahwa ini sebagai bentuk apresiasi pemerintah kepada ormas agama. Tapi apresiasinya kenapa harus diberikan izin tambang ya? Kan apresiasinya bisa disalurkan melewati Kementerian Agama dengan memberikan
dana yang lebih besar terhadap ormas. Kenapa harus izin tambang? Itu menjadi pertanyaan. Justru kita harus melihat bahwa ormas ini harus juga punya independensi. Kalau yang dimiliki adalah konsesi tambang, Mbak, berarti yang kita berikan itu bukan hanya sekedar umpan, tapi termasuk kailnya. Jadi kita berharap bukan cuma kasih ikan sederhana, tapi juga bagaimana memberikan ada kail, ada umpan yang bisa dikelola oleh ormas keagamaan. Sehingga misalnya nih, mohon maaf ya, kita kadang-kadang ada rasa curiga, oh ternyata ormas A, B, C, misalnya sedekah atau infaknya atau wakafnya atau sumbangannya paling besar dari grup ABC. Ini justru negara yang memberikan agar ormas keagamaan bisa mengelola dan bukan ormasnya, tetapi badan usaha yang dibentuk oleh ormas dan pengelolaannya profesional dan enggak atas nama ketua-ketua. Ini atas nama ormasnya, tidak boleh dipindah tangankan. Jadi kalau misalnya ada kecurigaan, aduh nanti mohon maaf ya izin ya, ketuanya A, oh besok berarti kalau ketua ganti muktamar ada dibawa dong sama pribadi. Ini bukan milik pribadi dari pimpinan dari ormas keagamaan. Pertanyaannya, selama ini ormas-ormas agama sudah berdiri dan bisa memenuhi pendapatannya dengan baik. Kenapa baru sekarang begitu? Pertanyaan itu harusnya ditanyakan kepada ormas keagamaan. Kalau sampai mohon izin Ketum PBNU menyampaikan membutuhkan, berarti memang ada kebutuhan, Mbak. Dan bisa saja sekarang cukup. Tetapi tentu ormas juga punya target-target untuk pemberdayaan umat ke depan. Yang itu sangat membantu juga pemerintah dan bangsa negara, bukan pemerintah periode Pak Jokowi ya. Pak Jokowi ini selesai nih sebentar lagi nih Oktober. Dan selanjutnya Pak Prabowo juga setuju dengan konsep ini. Karena ini juga bukan hal yang tidak lumrah di negara lain. Sekali lagi saya garis bawahi, bukan hal yang tidak lumrah di negara lain. Di negara lain bahwa ada kita baru kita mengerjakan sekarang, ini adalah terobosan. Dan setiap terobosan pasti ada pro kontra. Setiap terobosan perlu catatan dan kritik. Di negara-negara lain, terutama negara-negara yang penduduknya mayoritas muslim dengan ormas keagamaan yang juga banyak, apakah juga diberikan izin tambang? Ada contohnya nggak, Mbak Tina? Kita gini, kan negara lain kebanyakan yang misalnya makmur itu rata-rata bukan negara muslim. Oke, kita contohkan Timur Tengah lah. Tapi gini, kalau saya melihatnya kita mari dudukan dalam posisi Indonesia saat ini. Kita punya pasal 33 Undang-Undang Dasar yang di situ sebutkan buat sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan pemerintah sering dikritik nih, bahwa kita nggak serta-merta melakukan itu redistribusi kepada masyarakat. Jadi kalau ada pertanyaan harus atau tidak, menurut saya ini bukan pertanyaan harus atau tidak. Pertanyaannya bagaimana mengawasi pengelolaannya. Tapi bahwa pemerintah harus mendukung ormas keagamaan, menurut saya kita tidak boleh mundur ke titik itu. Karena kita harus, dan kalau dikatakan kenapa baru sekarang? Pertanyaannya kenapa nggak kemarin-kemarin? Jadi pertanyaan yang tepat adalah kenapa kita nggak melakukan dari kemarin? Kenapa tidak dalam bentuk yang lain? Kenapa tidak izin usaha yang lain? Kenapa harus tambang? Itu yang menjadi pertanyaan. Karena kita punya sumber daya alam yang melimpah yang selama ini kita curiga. Tadi Pak Bahlil sudah sebutkan, waktu Pak Bahlil jadi kepala BKP Bang Haris diprotes. Kenapa IUP ini cuma dikasih konglomerat? Kenapa hanya dikasih investor dalam dan luar negeri? Sekarang kita berikan justru kepada ormas keagamaan. Gitu, supaya nggak ada kesan bahwa investor terus nih, mohon maaf ya, konglomerat terus, kelompok badan usaha yang besar terus yang dapat. Baik, saya mau ke Pak Marsudi. Pak Marsudi, PBNU menjadi ormas pertama yang mengajukan diri setelah aturan dari izin konsesi tambang itu keluar ya. Pertanyaannya, apakah memang PBNU semembutuhkan itu? Pendanaannya tidak baik-baik saja sampai Ketua PBNU menyampaikan bahwa kita butuh. Berarti selama ini PBNU kesulitan gitu? Yang harus dipahami para pemirsa dan para mahasiswa-mahasiswi bahwa membangun bangsa ini itu tidak berhenti besok seminggu selesai, 1 tahun selesai, atau 5 tahun selesai. Tapi membangun bangsa ini adalah kontinuitas yang terus-menerus harus membangun. Karena pada dasarnya ini, menurut kitab Fiqhud Daulah nih ya, ini orang politik ini mahasiswanya. Laqad sara amru daulah wa bina'uha daruratan minad darurat. Membangun bangsa itu suatu keharusan. Keharusan untuk bangsanya ya turut membangun, pemerintahnya kewajibannya untuk membangun. Rakyatnya mensupport untuk membangun. Nah, membangun ini ada 2 hal. Sawa'un kana min jihati imaratil kaun am min jihati masalihi abnaiha. 2 hal ini, satu adalah bagaimana membangun infrastruktur. Nah itu sekarang dibangun juga oleh tentunya dari zaman pemerintah yang lalu juga membangun infrastruktur sampai hari ini. Tapi satunya ini harus dibangun oleh dua-duanya, baik pemerintah atau masyarakatnya. Amin jihati masolihi abnaiha, atau membangun kemaslahatan
anak bangsanya. Oke. Lah PBNU atau NU itu organisasi yang berdiri dari sebelum negara ini berdiri. Ya. Dengan tentunya ada beberapa organisasi lain yang terus mengawal bangsa ini berdiri tegak, berkembang, kuat. Oke. Lah, masolih abnaiha, kemaslahatan bangsanya itu di sini letaknya. Nah, ketika kok dikasih semacam ini, itu oleh PBNU bukan untuk pribadinya Gus Yahya, bukan untuk pribadinya Sekjen, bukan untuk pribadinya itu, tapi untuk masolihi abnaihanya NU. Kemaslahatan anak bangsanya yang dikelola oleh Nahdlatul Ulama. Nah, yang semacam ini sesungguhnya tadi pertanyaan-pertanyaan. Ini kan sebuah pilihan bagi organisasi yang memilih untuk tidak mau menerima, ya nggak apa-apa, wong milihnya itu pilihan. Bagi organisasi yang memilih menerima, ya nggak apa-apa, tinggal nanti di watch, diawasi bareng-bareng, biar itu auditable dengan baik, lingkungan bisa diaudit dengan baik karena diawasi bareng-bareng. Lah kemaslahatannya untuk siapa? Ya, untuk kemaslahatannya ini ada dua juga. Ini harus paham ini. PBNU berani mengambil begitu karena beliau punya patokan al-jam'u baina maslahataini. Menyatukan dua maslahah. Ini orang anak-anak politik harus paham ini. Ini ilmu politik tapi dalam kitab Fiqhud Daulah. Menyatukan dua maslahah. Apa dua maslahah ini? Maslahatul amah, kebijakan untuk publik, untuk banyak orang. Yang kemarin-kemarin dikasihkan kepada company-company besar, pada investor-investor. Yang itu lari kemaslahatannya kemana? Ke individu. Individu-individu. Tapi kalau ke jam'iyah, kemaslahatannya itu adalah untuk publik lagi. Untuk maslahah amah lagi. Baik. Tahan dulu Pak Marsudi. Saya ingin putarkan ya pernyataan dari Menteri KLHK Bu Siti Nurbaya tentang proposal-proposal yang sering disampaikan oleh ormas-ormas keagamaan. Organisasi itu kan punya sayap organisasi. Ya. Organisasi kemasyarakatan termasuk Parpol kan juga punya sayap bisnis. Betul. Nah, jadi yang dimaksud dengan perizinan itu di sayap bisnisnya. Jadi tetap aja profesional sebetulnya. Tetapi ada pertimbangan khusus nggak? Kenapa harus ormas keagamaan gitu yang dipilih? Nggak dibunyiin harus ormas keagamaan. Nah, ormas itu pertimbangannya itu tadi karena ada sayap-sayap organisasinya yang memungkinkan. Daripada ormasnya setiap hari nyariin proposal, minta mengajukan proposal, kan lebih baik dengan sayap bisnis yang rapi dan tetap profesional. Itu sih sebetulnya itu ada. Oke Pak Marsudi, daripada ormas-ormasnya mengajukan proposal untuk meminta dana ke pemerintah, jadi ini adalah bagian dari legalisasi supaya ormas-ormas nggak mengajukan proposal meminta dana ke pemerintah, begitu ya? Nggak usah ngajuin saja kalau pemerintahnya itu mengetahui dan memahami bahwa seluruh organisasi yang bergerak di Indonesia dan untuk kemaslahatan bangsa Indonesia. Ya mestinya nggak perlu pakai proposal pun dapat. Nah dicobalah ini, mungkin nggak pakai proposal ini. Itu nomor satu. Yang nomor dua saya nerusin yang tadi. Kemaslahatan umum, masolihi abnaiha ini penting. Ketika di NU saya yakin nggak untuk pribadinya para pimpinan NU itu. Tapi juga harus disatukan ini kemaslahatan maslahah amah dengan maslahah fardiyah. Kemaslahatan umum dengan kemaslahatan individu-individu. Kalau yang kemarin dikasih izin-izinnya masih kemaslahatan individu-individu yang tergabung dalam company-company. Tapi kalau dikasihkan ke organisasi, mungkin sekarang di organisasinya Romo masih menolak. Tapi suatu saat nanti misalnya memang ini kok sesuai aturannya, sesuai dengan programnya,
dan ternyata dibutuhkan, ya nggak usah malu-malu nolak. Oke, baik, saya mau ke Romo Beni. Romo Beni, dari KWI, Konferensi Wali Gereja dan juga PGI menyatakan menolak tawaran dari pemerintah. Ya, ada beberapa ormas yang menolak ya. Selain PBNU, pertimbangannya kalau dari umat Katolik, dari KWI menolak kenapa ya? Juga dari komunitas Kristen yang ya, lain ya. Betul. Pertimbangan pertama ya karena gereja itu kan pelayanan pastoral. Jadi pelayanan pastoral itu lebih fokusnya pada pendidikan, kesehatan, dan keumatan. Yang kedua, ya karena kita tidak pernah dididik, dilatih untuk itu. Karena ini menyangkut kalau kita bicara tentang persoalan mengenai tambang, itu kan menyangkut tentang pertama prinsip. Ada prinsip keadilan, ada prinsip manfaat, ada prinsip keseimbangan, dan ekosistem alam, perlindungan terhadap adat, budaya, dan ulayat. Jadi problem tambang ini kan padat teknologi, padat modal, padat mafia. Jadi kita harus betul-betul, jangan sampai kita jatuh masuk ke dalam sebuah perangkap. Jebakan Batman. Karena tambang-tambang besar, kalau kita beri hasil riset penelitian. Perangkap apa maksudnya, Romo? Perangkap artinya jangan sampai kita terjebak tata kelola ekosistem alamnya itu menjadi rusak. Dan kedua, kalau kita tidak punya kemampuan dalam bisnis, harga yang kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, investasi tinggi, itu kan berbunga. Sehingga kadang-kadang juga bisa rugi kalau tidak punya pengalaman. Jadi prinsip dari lembaga-lembaga gereja itu lebih prinsip kehati-hatian dan kebijaksanaan, serta domainnya tidak di situ. Soal prinsip kompetensi berarti ya? Kemampuannya memang tidak di situ, tidak pernah dididik di situ. Jadi tidak mau mencoba, karena PBNU mau mencoba nih. Kalau bukan bidang ahlinya, ya jangan kita itu bermain yang bukan ahlinya. Seperti dikatakan dalam Platonis itu. Jadi kalau orang bukan seorang ahli, misalnya bukan seorang nakoda, dia jadi nakoda, ya nabrak kemana-mana. Jadi ada prinsip dalam moral itu kan prinsipnya adalah demi bonum communis kesejahteraan. Kalau kamu tidak mampu mengolah tata kelola alam dengan baik dan tidak menyejahterakan, itu kan berarti mengingkari eksistensi dari lembaga-lembaga keagamaan yang harusnya dia menjaga moral. Jadi jangan sampai penjaga moral itu akhirnya tidak punya fungsi kekritisan. Dan moral itu kan menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan berpihak kepada masyarakat. Karena potensi konfliknya luar biasa. Bahkan kalau dilihat Papua, ini yang jagonya kan. Bagaimana tambang-tambang itu rusaknya luar biasa. Kalimantan Timur ada 1.700 lebih. Dan itu kalau di danau. Tetapi kalau di Papua kan lebih parah lagi. Karena eksistensi tambang merusak juga air, merusak juga ekosistem hutan. Akibatnya kelaparan juga di mana-mana di Papua. Itu studi-studi banyak. Jadi kita juga harus menjaga ekosistem alam dan ekologi ini. Jangan sampai ini karena ini diobral, kemudian ekosistemnya tidak bisa diawasi dengan baik dan kita tidak punya kemampuan itu, sehingga harus hati-hati dan bijaksana. Itu prinsipnya. Kalau PBNU ada organisasi sayap bisnisnya. Ormas agama lain tidak mau mencoba kami memang tidak punya bisnisnya. itu, memang bukan bidang kami. Jadi yang bukan bidangnya, ya bukan keahliannya, ya jangan bermain di situ. Itu prinsip yang kami yakini. Baik. Jadi kalau dari PBNU, kalau misalnya itu bukan bidangnya, harusnya jangan coba-coba terjun ke situ, Pak Marsudi. Ya kalau bukan bidangnya, benar sekali itu. Karena kalau di dalam PBNU kan berbidang-bidang. Yang ngurusi ekonomi sendiri, yang ngurusi budaya sendiri, yang ngurusi tentang bahsul masail untuk membuat fatwa-fatwa kepada publik itu sendiri. Dan itu ada departemennya masing-masing. Dan itu memiliki kompetensi ya dalam pengelolaan tambang? Atau sudah ada yang memiliki tambang-tambang juga di PBNU? Lah itu bisa ditanyakan langsung sama Anda kan sebagai mantan pengurus PBNU, masa nggak tahu kalau pengurus PBNU sebelumnya punya konsesi tambang? Sekarang saya kan tinggal warga NU aja kan. Ada yang sudah ditangkap mantan bendahara umum PBNU, pemilik tambang terbesar kan? Ya itu kan pribadinya dia usaha, bukan membawa NU. Saya meletakkan itu juga dengan proporsional Mbak Rifana. Saya senang Mbak Rifana melakukan kritik kepada organisasi kemasyarakatan termasuk memang pilihan tadi. Jadi penerimaan dan pemberian ini bukan harus menerima. Dan yang menerima pun harus melihat dirinya. Makanya pemerintah pun bukan memberikan kepada ormas tapi kepada badan usaha. Dan di mana-mana ada badan usaha mau didirikan oleh ormas kah, oleh swasta kah, pasti ada tata kelolanya. Itu yang jaga pemerintah. Dan kemudian pemerintah pun akan melihat bahwa
gini, kalau pengelolaan, pasti pertanyaannya Bang Haris nggak mampu mengelola ormas itu, begitu ya. Tapi kan ada kontraktor yang nanti dikerjasamakan. Sama seperti misalnya Pak Bahlil selalu mencontohkan Freeport. Freeport yang sebesar itu aja kerjanya sama kontraktor. Jadi nanti pun jadi ada pihak ketiga yang akan ditunjuk. Ada yang kerjasama. Tetapi yang harus dijaga adalah bahwa proses kemudahan ini di awal. Selebihnya tata kelolanya tata kelola pertambangan. Jadi yang tidak ada itu adalah proses lelangnya. Gitu. Selebihnya kewajiban reklamasi ada, kewajiban reboisasi ada, tata kelola perpajakan ada juga. Pengelolaan itu melibatkan pihak ketiga. Nanti saya akan bahas lebih dalam apakah pihak ketiga itu termasuk oligarki-oligarki yang selama ini menguasai tambang. Bang Haris, Anda melihat ada potensi penyalahgunaan, potensi kekisruhan dengan adanya aturan ini? Sekarang nih? Iya ya dong, masa besok? Iya, silakan. Biasanya kan dia suka nanya tiba-tiba Iya, enggak, ini iklannya nanti, khusus Bang Haris. Saya sebenarnya punya banyak poin ya. Tapi pertama dari konsep atau ide di belakang regulasi yang baru muncul ini. Pertama, saya kalau orang hukum kerja di bidang hak asasi, kita pertanyaannya gini, ini affirmative action atau bukan sih? Kalau affirmative action, kenapa harus ormas keagamaan? Apakah selama ini ormas keagamaan itu kayak semacam di Rusia yang nggak dikasih ruang untuk berbagai hal, tiba-tiba dibuka gitu? Dan kenapa harus di pertambangan? Saya sepakat dengan banyak tadi pembicara, terutama dari Romo Magnis ya. Organisasi-organisasi keagamaan ini berjasa, misalnya kalau menurut Pak Bahlil. Tapi menurut Romo, tadi Romo Magnis tidak didesain untuk itu. Yang saya mau katakan dari sisi hukum, tadi yang Mbak Tina sudah sebutkan juga, kita tuh kalau dalam hukum ada istilahnya due diligence-nya, kepatutannya. Kalau ujung-ujungnya bahwa ini cuma pintu masuk, berikutnya nanti ahli ini, ahli itu dan lain-lain, ya memang nggak usah. Kenapa nggak langsung pakai profesional aja begitu? Sampai di poin itu saya mau masuk ke konteks situasi poin yang lebih kontekstual. Apa? Umatnya ormas keagamaan justru banyak menjadi korban dari praktek tambang. Contohnya? KWI, PGI, dampingannya di Papua banyak. Kalau mereka jadi korban-korban konflik ekonomi, konflik bisnis maupun konflik keamanan, ngumpetnya zona amannya itu ada di gereja. Gitu. Di Jawa Timur, Salim Kancil yang dibunuh dengan cara diinjak-injak kepalanya, itu komunitasnya komunitas NU. Gak kurang-kurang yang kayak begitu. Saya juga ikut dulu di kongresnya PBNU, muktamarnya di Jombang, nongkrong saya sama teman-teman yang nyusun fatwa-fatwa dalam NU, yang memang anak-anak ini teman-teman saya itu sangat dedikatif dan militan untuk mendorong fatwa-fatwa di dalam NU yang menyelamatkan ekologi, manusia-manusianya. Nah, harusnya negara, kalau tadi Pak Kiai menyebutkan tadi teori Islamnya. Ada bukunya tuh di UIN juga pasti di perpusnya ada, buku Keadilan Sosial menurut Islam, tulisannya Buya Hamka. Gampang bukunya, gampang dicerna. Menjelaskan bahwa tugasnya negara, daulah itu memang ngurusin warga supaya aman. Bagaimana ajaran Islam menyelamatkan kehidupan, menyelamatkan individu, menyelamatkan keluarga. Berapa banyak keluarga-keluarga di Indonesia ini yang harus menderita karena praktek tambang. Tadi berapa lubang di 1735 di Kalimantan Timur. Yang sudah meninggal. Ada 43 orang yang meninggal karena tenggelam di danau cekungan itu bekas tambang batubara. Di filmnya Watchdog, di filmnya Watchdog yang Sexy Killer. Ada satu gambar. Ini gedung sekolah, belakangnya lubang tambang. Anda mau mengharapkan masa depan apa dengan anak-anak yang harus menatap ketika istirahat, lihat lubang tambang? Nah, saya bukan mau mengkontestasi ya Mbak Tina ya. Cuman saya mau bilang, ada situasi yang kita menuntut, mendesak ormas keagamaan, ini bukan cuma PBNU Pak Kiai. Semuanya. Ormas keagamaan ini, kalau kita bilang harus, ya mereka bilang saya bukan negara mas. Tapi kalau dibilang bahwa mereka lebih dipercaya dibandingkan negara oleh warga, iya.
Apa jadinya kalau ormas keagamaan lalu terima konsesi-konsesi ini? Terus menimbulkan? Ya, poin terakhir nih ya. Poin terakhir. Ada lagi yang lebih penting. Masyarakat adat di sekitar konsesi tambang. Saya dampingin beberapa kelompok adat yang lagi urusan di kantornya Mbak Tina. Sampai hari ini nggak dibikinin tuh aturannya. Ya kan? Yang apa, divestasi Freeport. Mereka dapat saham yang nggak boleh diterima ke kantongnya loh ya, yang harus dibikin untuk kemaslahatan umat di atas gunung, orang-orang Amung Mene di atas sana. Sampai sekarang nggak ada regulasinya. Rapat 3 minggu lalu oleh orang-orang di kantor Mbak Tina, mereka disuruh deposit uang 17 triliun. Duit dari mana, Romo? KWI bisa ngasih duit nggak? Baik, kita tahan dulu ya, Mas Haris ya. Jadi ini akan menimbulkan kekisruhan baru ya, sebetulnya ketika ormas agama bukan menerima. Bukan cuma kekisruhan pasti kekisruhan. Ini konsepnya kacau. Konsepnya tidak sesuai. DPR sebagai mitra kerja pemerintah harusnya bisa mengkoreksi ataupun mengkritik kalau memang konsepnya ini kacau, berpotensi untuk menimbulkan kekisruhan. Nanti kita akan tanya ke Gus Falah dari Komisi 7, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Atas arahan dan pertimbangan dari beberapa menteri, bahkan telah disetujui oleh Bapak Presiden Jokowi, kita akan memberikan konsesi batu bara yang cadangannya cukup besar kepada PBNU. Jadi badan usahanya yang diberi, bukan ormasnya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan langsung bergabung dengan anggota Komisi 7 DPR RI. Ada Gus Falah yang merupakan mitra kerja ya dari pemerintah. Gus Falah, kalau tadi Mas Haris Azhar mengatakan bahwa aturan ini kacau, memang kacau ini aturannya dan akan menimbulkan kekisruhan. Pertanyaannya DPR sebagai wakil rakyat kenapa tidak protes ataupun mengkritisi PP yang diterbitkan oleh pemerintah ini? Ya, Mbak Revina, jadi begini. Kalau kita melihat bahwa aturan yang sudah dikeluarkan dengan PP tersebut ya, sesungguhnya ya kalau kita selaraskan itu sebenarnya juga tidak kacau. Gitu. Tapi yang perlu kita garis bawahi bahwasannya DPR itu mempunyai fungsi pengawasan. Dalam fungsi pengawasan ini yang paling utama yang harus kita lihat adalah bahwa ormas yang mempunyai kompetensi, yang mempunyai kemampuan untuk mengelola tambang, itu yang akan diberikan izinnya. Kami sebagai Komisi 7 tentunya akan mengawasi dengan ketat. Jadi jangan kemudian seakan-akan ini adalah sebuah obral. Kita tidak bisa melihat kondisi di lapangan. Yang pertambangan ini sangat perusahaan yang mengelola yang profesional yang carut marut sudah banyak, gitu loh. Makanya ketika pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah, fungsinya DPR adalah mengawasi dengan ketat. Jadi bagi ormas yang merasa mampu dan punya kompeten dan menerima, ya monggo lanjutkan. Baik. Bagi yang merasa tidak mampu, ya silahkan, nggak ada masalah. Kan gitu. Gus Falah, tadi Anda mengatakan bahwa banyak perusahaan profesional yang gagal mengelola izin usaha tambang. Jadi pertanyaan saya, apa jaminannya bahwa ormas-ormas keagamaan punya kompetensi yang lebih untuk bisa sukses mengelola tambang, padahal mereka nggak punya background-nya? Jadi gini Mbak, untuk mengelola tambang, ya
itu ketika kita dikasih sebuah IUP ya, itu harus kemudian melakukan namanya rencana kerja RK. Dari RK itu kemudian harus memberikan jaminan reklamasi. Kemudian juga dari dampak lingkungan hidupnya, ya kan, lingkungan kondisi sekitarnya. Ini sangat kompleks sekali persoalannya gitu. Nah, kembalilah ketika ada ormas, misalkan PBNU merasa mampu, ya kan, dan bisa, ya monggo saja, ya kan, kalau memang itu bisa. Dan saya yakin ormas yang merasa mampu dan bisa, ya memang bisa. Tapi kalau yang merasa belum bisa, ya pasti akan mengatakan belum bisa. Fungsi kita pengawasan secara ketat. Jangan sampai kemudian ini merasa bahwa ini semacam obral gitu. Dan ini juga 34 di Lampung. Ini sudah disampaikan. Cuman ketika pelaksanaannya sekarang ini jadi ramai gitu. Ini jadi 2021 ini sebenarnya. Tapi kan PP-nya baru 2024 diteken Presiden 31 Mei. Jadi Komisi 7 akan berjanji melakukan pengawasan ya. Nanti kita tagih ya Gus Falah ya. Jadi jangan nanti Komisi 7 tidak bisa melakukan pengawasan juga terhadap ormas-ormas keagamaan yang menerima izin konsesi. Terima kasih Gus Falah atas waktunya kepada CNN Indonesia Political Show. Mungkin bisa dilanjutkan lagi rapatnya. Terima kasih sudah mau bergabung di tengah-tengah rapat DPR ya. Saya mau putarkan terlebih dahulu pernyataan dari Menteri Investasi berikut ini. Kita ini jangan sedikit-sedikit itu kita punya niat baik dikaitkan lagi dengan politik. Kamu ingat dulu ya, saya waktu masuk jadi kepala BKPM, saya diprotes habis-habisan. Kenapa IUP hanya dikasih kepada konglo-konglo? IUP hanya dikasih asing. Sekarang kita mau kasih organisasi kemasyarakatan, ribut pula. Maunya apa sih sebenarnya? Politik udah selesai kok. Pak Prabowo udah menang 58%. Nggak ada itu urusannya sama politik. Ini adalah etikat baik pemerintah di bawah pimpinan Bapak Presiden Jokowi untuk menghargai para jasa-jasa daripada organisasi yang hebat-hebat dan kontribusi mereka kepada negara. Pak Marsudi, bagaimana kemudian PBNU membantah tudingan politik balas budi ini? Apalagi tadi sampai GP Ansor, Ketua GP Ansor menyebutkan menyakiti Pak Jokowi, sama saja menyakiti Banser. Jadi wajar kalau publik kemudian berpendapat ataupun menyimpulkan ini adalah upaya balas budi politik begitu. Begini ya, bahwa melihat politik kebangsaan yang dilakukan oleh Ansor, oleh NU, itu intinya adalah untuk menjaga republik ini berjalan sesuai aturan-aturannya. Misal, jangan sampai kalau aturannya 5 tahun, ya jangan diturunkan di tengah-tengah jalan. Itu intinya itu di situ. Sebab banyak nih negara-negara yang nggak bisa menjaga aturan itu kemudian bubar. Contohnya Yaman. Sekarang juga yang ngaku presiden sudah 7. Contohnya itu Sudan. Pak Jokowi bentar lagi akan berakhir di bulan Oktober. Ya nggak apa-apa. Berarti itu pada bulan Oktober itu berakhir. Ya sudah berakhir, wong ada gantinya sudah terpilih. Tinggal diikutin. Kalau ini persoalannya yang diragukan adalah tentang madorot tambang itu kayak apa. Sesungguhnya sama pikiran kita, Romo, Pak Aris ini sama. Bagaimana meminimalisasi madorot. Karena itu kepentingan bersama. Apa kemudian nanti ada NU madorotnya kurang atau tambah? Nah inilah tantangannya NU ini, pimpinan NU sekarang. Mudah-mudahan bisa meminimalisasi madorot itu. Saya mau izin menambahkan. Jadi gini, kalau kita penelitian adik-adik kan mungkin sebagian udah mulai skripsi. Kalau ada hipotesis semua perusahaan tambang merusak lingkungan dan alam. Hipotesis tuh. Tapi tadi kan dari Komisi 7 juga menyatakan tidak semua. Bahwa ada kerusakan, betul Bang Haris. Itu yang harus kita pelototin. Mau siapapun yang melaksanakan. Ada 4.000 loh Mbak. Iya, tapi apakah ada yang profesional nggak Mbak? Ada Mbak. Jadi kita nggak boleh ya
ada masalahnya 10. Jumlahnya lebih banyak yang profesional apa yang merusak lingkungan? Jadi kita harus sama-sama lihatnya proporsional, Mbak. Misalnya kita berkali-kali, teman-teman media pernah diajak juga kok ke beberapa perusahaan tambang yang profesional. Yang nggak profesional, mau dikerjain sama siapa aja mesti dipelototin. Sama siapapun. Nah berikutnya, kalau kita hipotesisnya semua perusahaan tambang merusak lingkungan atau tidak sesuai kaidah, itu kan terbantahkan. Ada yang melanggar? Ada. Kita nggak bilang nggak ada. Lebih banyak yang melanggar apa Kemudian yang... saya lanjutkan, kalau begitu ada soal hipotesis, kalau NU dan ormas keagamaan mengelola pasti merusak tata lingkungan. Kan nggak begitu hipotesisnya. Sekarang pertanyaannya justru begini, kalau misalnya ini yang tidak kita kasih prioritas ke ormas keagamaan, kita kasih ke investor lagi, ada jaminan nggak mereka nggak rusak? Kira-kira kan begitu. Jadi kalau Pak Bahlil bahasanya begini. Mbak Tina, saya ada hipotesis yang itu, tapi pakai apa namanya, kandungannya saya mau tambahkan nih. Ya. Berapa kita butuh jumlah tambang? Itu nggak pernah di-display ke publik. Berapa jumlah tambang yang dibutuhkan oleh kita harus ngeruk tanah itu berapa banyak, berapa lokasi, sehingga kita tahu berapa kontraktor dan kontraktor seperti apa. Tadi misalnya soal Gus Fala itu bicara soal pengawasan. Justru ormas keagamaan ini yang membantu mengawasi. Mengawasinya bukan dalam soal praktek, tapi juga dalam soal tebaran kebutuhan. Masalahnya kan kemudian, ini sudah lumrah cerita 20 tahun lalu lah, bahkan keluar izin tambang di atas lahan sawit. Ini cerita udah, Sumatera udah selesai cerita begitu, Kalimantan sudah mulai kayak begitu. Yang saya mau bilang ini begini, kenapa saya bilang kacau konsepnya? Yang ada sekarang harus ditata, ini kita mau seret ormas keagamaan. Saya mau mengatakan diseret ya. Tadi makanya pancingan itu, jebakan. Sepakat saya sama Romo Beni tadi. Jadi maksud saya, kita butuhnya berapa? Jangan-jangan kita ini mengeluarkan izin dalam rangka melayani pembelian di luar. Yang duitnya masuk ke negara, jumlahnya kecil. Teksnya, konsepnya di atas kertas, ada reboisasi, ada ini dan lain-lain. Di lapangan nggak begitu. Ya kan kalau saya bohong, cek aja ke KPK, cek aja ke Kejaksaan Agung, cek aja ke Polri. Berapa itu penegakan hukum terhadap izin yang fraud, yang curang. Berapa yang tidak bayar uang kewajiban itu. Saya nggak rela nanti ada orang NU yang dapat konsensi ini meskipun diserahkan kepada profesional 2 tahun lalu, 2 tahun lagi yang disorot kalau melakukan kesalahan NU-nya. Saya nggak rela KWI nanti yang disorotkan seperti itu. Jadi maksud saya kalau memang akhirnya Ketua PBNU bilang menyerahkan kepada ahlinya, Pak Kiai barusan bilang saya punya bidang-bidangnya, ya sudah kalau gitu ya bisnis aja lah sana. Karena prakteknya hari ini Mbak Tina ya, prakteknya hari ini, saya udah ke Kaltim, saya udah ke Konawe. Tiap 10 menit saya ketemu seragam ormas berbeda. Jadi praktek menggunakan ormas untuk neken bagi jatah, minta jatah, mau ini, mau itu, udah banyak. Persoalannya sekarang justru itu kita harus tertibkan. Itu bagian dari ketidakprofesionalan dalam praktek-praktek tambang. Gara-gara banyak yang haus, lubang baru dibuka. Lubang baru dibuka lagi. Padahal kebutuhan kita soal batu bara mungkin nggak sebanyak itu. Romo kayak mau nambahin, saya kasih kesempatan dulu. Sebenarnya kita itu butuh pertobatan ekologi ya. Karena ekosistem alam itu kan suka dihancurkan kan. Maka negara harusnya menata ekosistemnya itu sehingga daerah-daerah mana yang betul-betul itu memang prospeknya tidak merusak tata ekologi itu. Jadi negara harus punya petanya. Jadi tidak semuanya tambang itu diobral seperti itu. Lah, maka kita harus mulai menyadari bahwa sekarang ini kan ekosistem alam kita itu hampir mengalami kehancuran sempurna. Lah ini yang menjadi keprihatinan gitu. Jadi ke depan memang harus ada audit lah, audit forensiknya mengenai tata kelolanya. Sehingga kalau mau nambahin, berapa jumlah umat yang jadi korban banjir bandang kemarin di Luwu, di Sumatera Barat itu orang Muhammadiyah, orang NU. Yang di Papua nggak putus-putus itu umatnya PGI, GKI. Jadi pertanyaan saya lebih banyak mudaratnya atau gimana? Negara harus memfasilitasi ormas keagamaan
dalam rangka menyelamatkan ekologi, titik. Oke, tapi tadi menyambung apa yang disampaikan oleh Mbak Tina, tidak semua kan sebetulnya perusahaan-perusahaan yang mendapatkan izin konsesi tambak itu membuat kerusakan atau gimana? Dari data Mas pasti gini, bahasa sarkasnya nih, udahlah nggak usah ormas keagamaan, perketat jumlah tambangnya, ya, lalu harus kickbacknya, keuntungannya dilebihkan karena ada uang untuk umat lewat negara. Udah gitu aja. Oke, silakan Mbak. Jadi pendekatannya kalau Bang Haris inginnya, sebenarnya gini, kita kalau bicara diskusi sini ya, sebetulnya kita pada kesamaan pikiran bahwa ormasnya mesti diperhatikan, betul nggak Bang Haris? Cuman caranya Bang Haris beda, gitu. Bang Haris caranya adalah tambangnya dikelola bukan oleh ormas, tapi dilebihkan ujung-ujungnya ke ormas juga. Jadi sama lewat negara. Iya, lewat negara, tapi ormas mendapatkan pilihan. Sebenarnya ada kuncinya ya. Kalau negara itu betul-betul mampu menerbitkan tambang-tambang ilegal dan pajaknya tidak dikorupsi, kesejahteraan rakyat itu meningkat. Problem kita di tata kelolanya. Jadi itu yang harus kita akui dulu. Artinya ada dosa struktural bahwa selama ini tambang itu kan menurut Undang Dasar 45 pasal 3 jelas bumi air kekayaan alam dikelola negara untuk kemakmuran rakyatnya. Problem kita kebanyakan adalah tata kelolanya itu tidak untuk kepentingan publik tapi kepentingan kelompok, golongan, dan itulah korupsinya. Kemakmurannya itu waktu bisnis tambangnya. Tapi dampak 5 tahunnya waktu ada banjir bandang. Itu yang dapat masyarakat, umat. Itu apa itu status? Oke, Mbak Tina, ini berpotensi menyeret ormas agama malahan ke dalam kekisruhan. Tata kelola itu satu hal yang tidak boleh tawar-tawar. Kita punya catatan di situ betul sekali, tapi tentu yang bicara teknis nanti misalnya dengan Komisi 7 misalnya ya, dan juga Kementerian Teknis, SDM, LHK. Tapi dalam konteks tata kelola ini, jika ormas keagamaan dilibatkan yang dalam bentuk badan usahanya, justru kalau kita mau melihat dari sisi yang lain, karena selama ini ormas keagamaan sudah melihat ada dampak-dampak yang dapat merugikan, maka justru tata kelolanya memperhatikan agar tidak merugikan. Jadi ibaratnya nih, saya pernah ngerasain nggak enak gitu kejedot gara-gara ada lubang. Oh berarti kalau saya bikin jalan lagi ada lubang. Karena saya pernah mengalami itu. Nah ini yang sebetulnya harapannya ormas keagamaan sekali lagi bukan semuanya dikasih Bang. Kalaupun ada permohonan, saya mau jujur saja gitu ya. Pak Bahlil sudah ditanya kemarin di TV yang lain, emangnya sudah betul ada permohonan? Sudah ada permohonan Bang. Artinya pemerintah melihat bahwa pada saat itikat baik ini digulirkan kepada publik, permohonan itu muncul. Tapi apakah akan dibuka siapa saja yang memohon? Tidak akan dibuka. Kenapa? Karena tidak akan semuanya diberikan, Romo. Tidak mungkin semuanya diberikan. Dan izin, karena konteksnya ini adalah hak untuk menerima. Ini seperti jurnalis, saya kan kebetulan masih ingat mudah-mudahan ya Rifana. Hak bertanya sama hak menjawab. Wartawan itu boleh punya hak bertanya, narasumber nggak wajib menjawab. Karena itu adalah hak tolak jawab, ada hak menjawab. Sama ini juga. Kecuali yang menurut ditawari, Undang-Undang KIP, kalau narasumbernya orang pemerintah wajib menjawab. Iya, artinya saya bicara soal politisi nih ya, politisi secara umum nih ya. Jadi kalau misalnya yang ditawari nggak mau nerima nggak apa-apa. Dan saya sepakat dengan Romo Beni, yang mampu, yang butuh. Kalau mampu nggak butuh ya jangan, butuh nggak mampu ya jangan. Tapi jadi harus sudah kombinasi antara butuh dan mampu. Nah, risiko inilah kesempatan kita. Risiko bahwa kan tadi turunannya bahwa Perpres lagi dirunin. Kalau nanti gagal, ormas keagamaan ini akan disalahkan. Apa namanya? Logiknya apa? Logiknya yang disampaikan tadi. Masa gara-gara pernah berperan dalam merebut kemerdekaan. Kalau baca buku-bukunya J.J. Rizal, terjemahannya preman mana juga berkontribusi. Enggak, ini bentuk balas budi politiknya Pak Jokowi nggak? Sebentar, gue mau nanya. Ini bentuk balas budi politiknya Pak Jokowi nggak? Karena ini yang menyebutkan Pak Jokowi 2021. Secara psikologis saya melihatnya seperti itu. Terhadap ormas-ormas yang selama ini dalam tanda kutip mendukung Pak Jokowi. Jadi gini, menurut saya pembuktiannya adalah nanti berjalannya waktu, ormas mana saja yang menerima, nanti mungkin ya, saya nggak bisa jamin. Mungkin akan ada terlihat ormas yang selama ini nggak dukung pemerintah tapi juga misalnya menerima. Bisa kalau pakai mungkin waktu, saja. Mbak Tina. Ada hal-hal tertentu yang harus ditarik garis berbasis pada etika dan logika. Nggak pantas, nggak make sense. Nah gitu. Jadi make sense-nya Abang kan bisa beda dengan make sense-nya yang dipandang oleh pikiran Pak Jokowi. Kita perlu banyak berdebat sebelum meluncurkan aturannya. Itu masalahnya keburu muncul aturannya, make sense-nya nggak diuji. Terobosan itu pasti ada yang sebagian bilang make sense, nggak make sense Bang. Apapun itu Bang, nggak mungkin semuanya 100% bersepakat. Karena ini sesuatu yang nggak bisa dijelaskan. Apa alasan dibalik afirmative action memberikan kepada ormas keagamaan? Penjelasannya nggak ada. Kalau kita bikin trotoar yang landai, bikin bis yang landai, itu untuk teman-teman kita yang difabel.
itu jelas karena kita minta mereka berpartisipasi lebih banyak di ruang publik. Ruang publiknya harus didesain buat mereka. Tapi kalau kita nggak tahu butuh berapa tambang, lalu kita seret nih, saya mau bilang ini diseret ormas keagamaan, dipancing, menurut saya kesian dong. Oke. Gitu. Oke, tadi Bang Haris sudah mengafirmasi bahwa ini adalah bentuk politik balas budinya Pak Jokowi terhadap ormas-ormas yang mendukungnya. Tapi saya ingin tanya ke Romo Beni, apakah ini bentuk pembungkaman terhadap organisasi masyarakat sipil begitu? Ya begini ya, setiap pemberian itu kan nggak pernah gratis. Ya, tidak ada makan siang gratis, there is no such thing as a free lunch kan, ya. Kalau dalam kita kan melihat di balik. Ini gratis ya kasih kopi. Lah ya gratis artinya itu loh. Karena dalam politik itu kan selalu ada relasi kuasa ya. Dalam relasi kuasa itu ya selalu kekuasaan itu memang bagaimana menjinakkan. Ini bagian dari menjinakkan. Salah satunya. Makanya kan dalam Oke. teori-teori krisis selalu curiga kan. Itu kan bukan berarti sudon ya. Tetapi memang dalam arti ini kita harus mulai menyadari pentingnya ekosistem alam itu. Sebab alam itu diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Kan alam itu ada namanya keseimbangan. Ketika eksploitasi berlebihan dan tata alam tidak ada keseimbangan, maka keadaban alam itu menjadi hancur. Itu yang sebenarnya pesan itu. Maka negara yang harusnya hadir lewat pasal 33, bumi air karena dikuasai negara, negara itu mengendalikan. Mengendalikan dengan mengatur. Tidak semuanya dieksploitasi. Karena di beberapa negara yang menguasai alam berlebihan, itu lebih miskin kok masyarakatnya. Tidak kaya kok. Jadi justru negara-negara maju itu hati-hati dalam pengelolaan alamnya. Karena apa? Dia tidak mau mengefek alam dan alam itu dirusak. Itu yang nantinya ke depan kita harus mewarisi kepada anak cucu kita agar dosa ekologi itu tidak kena kepada anak cucunya. Oke, baik. Saya mau ke Pak Marsudi. Pak Marsudi, ini adalah bagian dari menjinakkan ormas-ormas dan masyarakat sipil begitu ya? Ya kalau kita kok hari-hari gini mau dijinakkan, kita pendiri republik kok. Tapi kan tadi GP Ansor udah bilang siapa yang menyakiti Pak Jokowi menyakiti Ansor. Nah itu kan. Itu kan bagian dari menjinakkan nggak? Apa namanya? Ya tadi kan GP Ansor menjinakkan kok cuma kayak gitu, itu yang nggak make sense lah. Tapi yang terpenting bahwa dalam diskusi ini itu adalah bagi yang menerima untuk memutuskan menerima atau yang menolak, intinya yang harus diperhatikan adalah untuk selalu mempertimbangkan mafsadah dan maslahahnya. Kerusakannya dianalise, bisa dimitigasi nggak kerusakannya. Terus maslahah yang diambil seberapa besar dibandingkan dengan madorotnya. Itu yang didiskusikan oleh Romo dan oleh beliau kan sama begitu. Nah, begitu pula PBNU ketika mau memutuskan, oh saya ambil. Itu juga harus ya berpikir, menganalisis maslahah dan madorotnya. Apa dikira ini mahasiswa megang handphone ini nggak ada madorotnya? Wong ini juga hasil ngecasnya itu daripada coal mining yang jadi listrik. Apa tidak termasuk ikut? Kalau berpikir itunya sampai begitu, karena setiap kita membangun bangsa, di sini dibangun, di sini ada yang rusak. Nah, ketika yang ada yang rusak inilah yang harus di-manage dengan baik. Jika ada madorotnya, maka madorotnya yang diperkecil. Nah, teknologi-teknologi untuk dan aturan-aturan untuk mengecilkan, mengurangi madorot atau kerusakan, itulah yang ada di government, di pemerintahan. Itu apakah sudah ada sehingga misalnya dikeruk 10 ton. Nanti untuk nguruk harganya sekian, untuk nguruk itu butuh berapa? Melebihi harga ini atau minus dari harga yang dijual? Kalau melebihi kan madorot. Termasuk saya meng-highlight soal potensi kerugian yang tadi Romo sampaikan. Jangan sampai nanti misalnya ormas malah rugi begitu. Itulah kenapa harus kerjasama sama kontraktor, yang catatan dari Pak Bahlil, pokoknya ormas nggak boleh rugi. Jadi kalau rugi tanggungan kontraktor. Tapi kalau untung kita harus untung dari ada ormas. Tapi nggak ada jaminan bahwa kontraktornya nggak menyalahkan ormas. Katanya. Harga batubara sedang drop. Nanti kita akan tanya bagaimana tanggapan dari anak-anak muda, dari teman-teman mahasiswa dengan adanya kebijakan pemberian izin konsesi tambang ini kepada ormas keagamaan. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.
Perhatian Mauri. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan langsung menyambut teman-teman dari Dewan Mahasiswa FISIP UIN Jakarta untuk bisa berkontribusi di sini ya, menyampaikan pendapat ataupun bertanya, menyampaikan kritik juga. Siapa perwakilannya? Silahkan. Selamat malam semua, perkenalkan saya Siti Olvi dari mahasiswa FISIP UIN Jakarta. Saya dari Dema FISIP UIN Jakarta. Izin bertanya, apakah tepat bagi Nahdlatul Ulama untuk menjadi pengelola pertambangan dalam upayanya memperjuangkan isu lingkungan? Mengingat dampak negatif pertambangan yang seringkali menjadi sumber utama kerusakan lingkungan. Bagaimana NU bisa menyeimbangkan peran sebagai pengelola dengan komitmennya terhadap pelestarian lingkungan? Terima kasih. Menarik, jadi bagaimana menjadi pengawas dan juga pengelola, ini kan dua hal yang sulit ya. Satu lagi siapa? Silakan. Oke, baik, terima kasih. Selamat malam semuanya. Mungkin izin ada dua pertanyaan dari hasil menyimak diskusi pada malam ini ya. Mungkin yang pertama, oh ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Satrio Ibra dari mahasiswa FISIP UIN, UIN Jakarta. Ada dua pertanyaan dari hasil menyimak diskusi pada malam ini. Mungkin yang pertama singkatnya seperti yang tadi sudah dibahas ya, mengenai kalau dari perspektif pemerintah tuh simpelnya ingin membuat sebuah terobosan ya. Tapi kan kita melihat fakta bahwa ya sejauh ini hanya Ormas Nahdlatul Ulama saja yang menyepakati dan menyetujui gitu mengambil peluang ini. Dan sisanya tadi kan lebih banyak yang menolak dan ada satu Muhammadiyah yang masih mengira-ngira atau mempertimbangkan. Pertanyaannya untuk mungkin Ibu, lalu bagaimana langkah pemerintah ataupun solusi yang harus yang diberikan untuk ormas-ormas yang menolak ini? Ya nantinya kalau hanya NU kan berarti ya masa kebijakan ini hanya untuk NU saja gitu kan. Okay. Lalu sebenarnya ada juga yang kedua ya, terlepas dari bahwa urgensi dari mengenai hak tambang untuk ormas ini masih menjadi tanda tanya besar bagi saya selama saya menyimak diskusi kali ini. Tapi saya sedikit pertanyaannya? Ya, pertanyaannya saya sedikit sepakat sama Bung Haris ya. Sebenarnya kita juga karena ini berbicara dalam politik juga, saya mahasiswa politik. Sepertinya kita juga harus menerka sekiranya motif apa yang ada, yang sejauh ini kan adalah asumsinya kalau kebijakan ini kan keluar karena Pak Jokowi itu memang ada pendekatan psikologi. Apakah ada motif-motif lain itu? Seperti cawe-cawe ke periode selanjutnya mungkin. Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali. Silakan Pak Marsudi dulu. Bagaimana PBNU bisa menjamin bersikap terhadap pengelolaan dan juga pengawasan? Karena ini pasti kan sulit ya. Ya. Yang pertanyaan nomor 2 dulu tadi. Yang cewek dulu dong. Ya, kan nanti pasti karena itu panjang. Jadi kalau pertanyaan yang tadi, kenapa kok yang itu NU saja? Sesungguhnya kan nggak NU saja, wong semuanya ini ditawarin. Lah tinggal rasionalitasnya, cara pengambilan keputusannya itu kan masing-masing. Mau menerima dengan segala resikonya, mau tidak menerima, ya tidak ada masalah resiko orang nggak nerima. Tapi kalau yang nerima, ya ada resikonya. Risikonya apa? Ya harus ini pertanyaan nomor 1 tadi. Kenapa itu harus melaksanakan tapi ngawasi juga? Kan lebih untung orang yang melaksanakan itu tahu tentang aturan-aturan bahwa merusak itu tidak boleh. Tapi yang harus dipikirkan dan kita harus sama-sama melihat negara bangsa membangun, ya ini bangun gedung ini karena ngeruk untuk semennya kan, berarti ketika semen dikeruk rusak dong di sana.
tapi jadilah bangunan ini. Begitu pula ketika kita bangun aspal, toll road, kan kita ngambil itu aspal, berarti ada yang rusak di sana. Tapi dibutuhkan di sini. Balancing inilah maslahah mafsadah yang kita dan mahasiswa-mahasiswa semuanya untuk turut ngawasi biar tetap balancing. Jadi mahasiswa harus ikut mengawasi PBNU ya? Itu intinya, sama begitu. Saya pun begitu. Wong saya sekarang bukan pimpinan di NU, saya hanya sebagai keluarga aja, keluarga nanti disampaikan ke pengurus PBNU bahwa mahasiswa harus mengawasi. Kalau NU nanti berani ngambil itu pula, maka harus tahu resiko-resikonya. Gitu loh, intinya begitu. Saya mau ke Mbak Tina, silahkan dijawab. Ya. Motifnya ini apa tadi, gitu? Dari awal sebetulnya Pak Jokowi sudah jelas menyampaikan, Pak Bahlil meresonansi dan saya mengamplifikasi. Tadi saya juga agak bingung sebetulnya, Bang Haris masih nanya, afirmatif action atau bukan? Iya, kepada umat. Jadi kan sudah jelas, tadi misalnya dicontohkan kelompok disabilitas, betul kita ada afirmatif, tapi ini pun sama. Jadi ini afirmatif actionnya kepada umat. Yang berikutnya pertanyaan tadi, kalau ternyata misalnya hanya katakanlah NU plus misalnya 1 atau 2 lagi, pemerintah gimana? Nggak apa-apa. Justru pemerintah membuka kepada semua supaya pemerintah ini adil dan proporsional dari awal. Coba bayangkan kalau dari awal pemerintah cuma sebut katakanlah pada akhirnya misalnya hanya NU, berarti pemerintah nggak adil. Padahal kita mengakui 6 agama di Republik Indonesia. Jadi kita buka secara terbuka kepada seluruh ormas keagamaan yang nanti prosesnya bermohon kepada pemerintah. Kayak teman-teman deh, UIN Jakarta nih ya, ini kan terpilih teman-teman. Dibuka nggak kesempatan kepada seluruh lulusan SMA? Dibuka. Begitu daftar, lulus semua nggak? Enggak, ada syaratnya sama ini juga. Kira-kira analogi seperti itu. Nah, yang berikutnya, saya berharap jika nanti sudah ada yang menerima. Kira-kira PBNU lulus nggak, Mbak? Ada yang menerima dan tidak menerima. Kami harapkan pemerintah tidak dipandang dengan standar moral berbeda. Seolah-olah yang menolak menjadi mohon maaf, seolah-olah standar moralnya lebih tinggi. Dan sebaliknya, karena ini ngelihat kepada kemampuan dan kebutuhan lagi Mbak Rifana. Sama seperti halnya kita misalnya memberikan subsidi, ada subsidinya misalnya apa? Motor listrik gitu. Kalau yang rumahnya nggak perlu motor, kalau dia nolak, menurut kita bukan berarti keren-keren banget ya, memang dia nggak layak gitu buat ngambil itu. Pertanyaan saya sebentar, Pak Marsudi, waktu kita udah habis ya, saya ingin tanya, PBNU pasti lulus dong? Kan ini sebetulnya izin tambang ini dijanjikan Pak Jokowi kepada PBNU sebelumnya. Karena sudah permohonan dan sudah melewati proses. Jadi sudah pasti lulus. Sudah menyampaikan bahwa insya Allah dalam pekan-pekan depan sudah selesai WUPK-nya dan juga kemudian disusul dengan IUP-nya. Dan memang Perpres, Permen itu memang akan dikelola sedemikian rupa. Jadi malam hari ini ada kesempatan yang baik. Setelah Bang Haris nih, ada dari NGO manapun memberikan masukan, silahkan. Baik. Dalam tata kelolanya. Baik, Romo Beni, bahwa jangan pemerintah diberikan standar ganda ataupun yang menerima ada standar ganda tentang moral begitu ya. Yang menolak seolah-olah standar moralnya lebih tinggi daripada yang menerima gitu. Kan nggak ada yang mengatakan itu. Kan kalau misalnya KWI, PGI, kemudian Kristen Grata itu menolak, ya karena dia menyadari visi dan misinya, karena tugas mereka adalah pelayanan umat dan tidak pernah dididik dan tidak punya kemampuan dan tidak pernah memang untuk berbisnis. Karena tata kelola tambang ini membutuhkan keterampilan dan kalau orang tidak terampil ya pasti kejoblos gitu loh. Jadi itu menyadari. Jadi menurut saya persoalan kita ini kan kembali kepada bagaimana menyelamatkan bumi ini. Bagaimana pasal 33 itu bisa mendapatkan afirmasi kebijakan. Kalau pemerintahnya serius, sekarang berantas mafia tambang itu, kemudian pajak. Kasus timah berapa triliun? Itu kan menunjukkan kalau itu dikelola dengan baik, rakyatnya sejahtera. Lah ini yang sebenarnya salah satu cara untuk itu adalah korupsi. Harus diatasi. Baik, Mas Haris, singkat saja ya, tinggal 1 menit. Menurut saya aturannya yang mudorot. Nggak penting. Perlu nggak diuji materi? Karena beberapa pengamat mengatakan perlu diuji materi ke Mahkamah Konstitusi. Itu kalau simplifikasi. Maksudnya forum kayak gini kan forum uji debat, uji konten. Kalau saya mau bilang regulasinya yang mudorot. Nah jadi itu satu. Yang kedua, saya khawatir betul ormas keagamaan ini dijadikan bumper atau bahkan bumper baru untuk menghadapi korban. Kelompok korban yang jadi yang terdampak ya. Kalau tadi yang ketiga, kalau Mbak Tina dengan segala hormat saya mau bilang, Mbak Tina bilang ini affirmative action, setahu saya Mbak, affirmative action itu diberikan kepada vulnerable groups. Apakah PBNU adalah vulnerable?
apakah orang-orang elit dalam organisasi keagamaan ini vulnerable? Yang mereka sudah punya badan amil zakat, mereka punya umat jutaan, mereka punya badan usaha, macam-macam. Maka harusnya affirmative action itu menyediakan fasilitas untuk pembinaan usaha. Misalnya bagaimana mereka yang dagang bawang itu nggak perlu beli bawang yang harus harga impor yang banyak setoran-setoran ke pejabatnya. Saya pendek. Vulnerable itu bukan organisasinya, tapi yang dilayani oleh organisasinya. Tapi kan nggak mungkin orang miskin yang, mohon maaf ya, mudah-mudahan nggak, tapi kan ada orang miskin di Muhammadiyah, di PBNU, kerja di perusahaan tambang sebagai pengusaha. Kan enggak. Yang punya, kan tadi juga disampaikan, nanti dialihkan kepada kontraktor. Ya, kontrak. Jadi ujung-ujungnya balik nanti keuntungannya baru dibagikan lagi. Jadi menurut saya nggak direct mobilization untuk memberdayakan ekonominya umat. Jadi itu yang sebetulnya affirmative action itu begitu. Silakan cek dalam pemberdayaan perempuan, pemberdayaan anak, konsep pemberdayaannya masyarakat adat oleh PBB. Disitulah tempat banyak konsep affirmative action. Bukan affirmative action dikasih ke kelas menengah. Oke. Kita akan teruskan nanti ya mungkin dialognya di episode selanjutnya. Tapi kita akan dengarkan dulu sentilan-sentilan dari komika. Setelah jeda, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa diskusi kita kali ini ya. Tapi nih saya seneng karena kali ini kita kedatangan tamu favorit saya, itu ada Pak Marsudi dari NU. Tepuk tangan dulu dong untuk beliau. Assalamualaikum nih calon bos tambang. Nanti kalau bukan apa-apa Pak, saya sih senang kalau misalkan nanti beneran NU ngurusin tambang. Tapi saya saran aja ya, saya takut tadi kalau misalkan NU beneran ngurusin tambang, itu namanya NU tetap Nahdlatul ya, jangan nambang. Ya, tetap seperti itu. Saya takutnya berubah nanti. Karena memang ini isu yang lagi hangat, teman-teman. Pak Jokowi memberikan izin tambang ke ormas. Ormasnya khusus keagamaan. Dan ini adalah isu yang sangat kontroversial. Karena dipertanyakan urgensinya apa. Bahkan banyak ormas-ormas keagamaan yang juga menolak ini. Salah satunya itu adalah dari Konferensi Wali Gereja Indonesia. Mereka bilang kita nggak butuh ini. Dan wajar, karena yang mereka butuhin itu bukan izin tambang, tapi izin membangun gereja. Ya, itu lebih urgent buat mereka. Ya, mereka itu lebih butuh membangun daripada menggali. Iya kan? Jadi buat apa? Tidak ada urgensinya, dan menurut saya ini juga kebijakan yang nggak adil. Karena kenapa yang dikasih izin tambang itu cuma ormas keagamaan? Padahal kita tahu ormas non keagamaan itu banyak banget, ya kan? Kenapa yang dikasih cuma ormas keagamaan? Ini kan bisa menimbulkan kecemburuan sosial antar ormas. Ormas agama dapat lahan tambang, ormas biasa cuma dapat lahan parkir. Iya, takutnya nih ormas-ormas biasa kayak, ya dari dulu saya beragama, mending kalau gini mah. Mereka akan ngerasa tidak adil. Dan menurut saya nggak semua orang tuh bisa ngurusin tambang. Nggak semua orang bisa. Ngurusin tambang tuh susah, teman-teman. Butuh orang yang benar-benar ngerti. Kenapa? Kalau kalian nggak tahu, saya ini sarjana teknik geologi. Saya kuliah belajar tambang. Saya lulus pengen kerja di tambang. Lihat sekarang. Jadi pelawak. Nih harusnya ya, saya tuh ngurusin bahan tambang, bukan ngurusin bahan lawakan tentang tambang. Susah, nggak semua orang bisa. Dan kenapa itu bisa terjadi? Tuh, maksud saya kalau emang tahu kayak gini mah dari dulu, daripada saya capek-capek kuliah, mending saya daftar NU, teman-teman. Udah jelas kerja di tambang saya. Tapi ya kita nggak boleh skeptis lah. Kita nggak boleh skeptis. Seperti yang kita tahu, NU itu adalah organisasi yang besar dan hebat. Kita tahu itu. Jadi ketika dapat mandat untuk mengurus tambang, mereka pasti akan menunjuk orang-orang yang kompeten untuk posisi tersebut. Benar nggak Pak Marsudi?
Tadi kan saya bilang saya sarjana geologi Pak ya. Siap direkrut Pak. Ya gitu loh Pak, kebetulan sarjana saya belum pernah kepake nih Pak. Iya, saya belajar geologi cuma ngomongin seksi killer doang nih. Jadi tolonglah Pak ya, maksudnya masih nerima orang-orang di situ? Masih lah, maksudnya ya kita semua tahu lah Pak, kita nggak bisa nyenengin semua orang, tapi setidaknya Bapak bisa loh nyenengin orang tua saya. Itu, karena orang tua saya nggak seneng saya ngelawak Pak. Mereka pengennya saya jadi kerja di tambang gitu. Nih saya tiap minggu tampil di CNN, orang tua saya nggak pernah nonton. Nggak pernah nonton orang tua saya. Ini saya kata-kata orang tua pun mereka nggak tahu. Nggak pernah nonton. Tapi ya, mereka tuh selalu marah ke saya setiap kali. Bahkan tadi saya mau pergi CNN. Saya kasih posternya, nih, ntar malam aku tampil di sini, Bu. Kalian tahu ibu saya bilang apa? Aduh, Duto, kamu ibu capek-capek kuliahin teknik geologi, bukannya kerja di tambang, malah NU yang kerja di sana. Sekian dari saya, Duto Triaji, teman-teman. Thank you. Itu tadi sentilan-sentilan dari Duto Triaji Komisi.co sekaligus menutup dialog kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah hadir dan juga teman-teman dari Dewan Mahasiswa FISIP UIN Jakarta. Kita akan ketemu lagi pekan depan hari Senin jam 20.30 waktu Indonesia Barat. Saya Rifana Pratiwi pamit. Selamat malam, sampai jumpa.